Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Suherman dari SDN Gantungan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Saya adalah guru penggerak angkatan ke-9 tahun 2024. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bersama Ibu Rohawati, guru kelas 2 di SDN Gantungan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melaksanakan kegiatan melakukan pembicaraan pra-observasi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dama. Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan kita, kegiatan observasi kita yang akan kita laksanakan ke depannya. Tujuan diadakannya pembicaraan ini adalah untuk mengetahui tentang kegiatan-kegiatan apa yang nanti akan kita laksanakan, kemudian juga supaya Ibu lebih mendalami lagi tentang materi pembelajaran yang nantinya mudah-mudahan lancar tuh ya observasinya. Nah, kegiatan observasi ini juga dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang biasa Ibu laksanakan di kelas gitu ya. Tapi ini bukan menilai atau apa gitu ya, tapi kita supaya kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan akan kita perbaiki supaya terjadi perbaikan untuk pembelajaran di kita gitu ya. Jadi lebih maju lagi sekolah kita ke depannya. Ya. Baik Ibu, untuk kegiatan observasi nanti yang akan Ibu laksanakan, saya nanti akan hadir untuk mengobservasi. Nah, kalau boleh tahu pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan nanti? Yang akan saya laksanakan nanti adalah di tema 1 hidup rukun ya. Lalu subtemanya hidup rukun di sekolah. Dan mata pelajarannya bahasa Indonesia sama matematika karena saya masih menggunakan kurikulum 2013 itu maksudnya. Nah, di dalam perencanaan saya nanti akan membuat kompetensi dasarnya adalah merinci ungkapan, ajakan, perintah ya bahasa Indonesianya. Kalau matematikanya menirukan menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca dari sampai dengan 999 begitu Mas. Ya, kalau begitu tujuan pembelajarannya apa Bu kalau boleh tahu? Tujuan pembelajarannya adalah satu dengan mengamati video. Nanti saya akan memakai video supaya peserta didiknya bersemangat, termotivasi gitu dengan menggunakan video. Kan kalau anak-anak yang sekarang itu menyukai apa yang mereka lihat itu membuat mereka bersemangat, yaitu melihat film-film contoh-contohnya yang mengkaitkan dengan pembelajaran gitu. Dan terus dengan membaca teks cerita ya. Nanti peserta didik dapat membuat kalimat perintah yang terdapat pada teks cerita seperti itu mencontohkan. Nah, dengan mengamati video dan teks cerita, peserta didik dapat menirukan kalimat perintah. Nah, mereka itu bisa menirukan seperti apa kalimat perintahnya. Ya. Lalu dengan benda konkret ya seperti bisa kita memakai permen atau batu kerikil atau apa sajalah yang bisa kita gunakan untuk praktik waktu kita berjalan pembelajaran yang dalam matematikanya untuk penjumlahannya bisa memakai benda yang konkret yang nyata ya yang kita bisa bawa permen itu untuk supaya melancarkan penjumlahannya seperti itu. Dengan menggunakan benda konkret, peserta didik dapat menyelesaikan soal
soal cerita. Nah, dengan diberikan soal cerita, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan cara pendek, dengan tepat. Itu Pak Hendra. Ya, kalau secara garis besar, untuk bahasa Indonesia dalam menirukan kalimat perintah, untuk matematikanya yaitu dengan menjumlahkan bersusun ya, yang dari angka sampai 99 ya. Sampai 999. Ya, karena anak kelas 2 ya. Kemudian juga medianya Ibu nanti akan menggunakan video ya. Saya akan menggunakan video sama benda konkret ya untuk matematikanya, karena kan memang anak-anak kelas 2 ini tahap perkembangannya masih harus menggunakan masih harus dibantu oleh benda-benda yang konkret yang nyata, mereka lihat, bisa mereka pegang, bisa mereka gunakan. Nah, kalau metodenya yang akan dikembangkan kira-kira apa saja metodenya? Metodenya saya akan memakai TKCK ya, saintifik dan teknologi pedagogika yang seperti itu. Pembelajaran diskusi dan tanya jawab, lalu metode pembelajaran memakai PBL. Kalau di kan tadi ada metode diskusi, ya. Nah, apakah anak-anaknya dikelompokkan atau bagaimana? Saya kelompokkan, setiap kelompok tuh ada 5 peserta didik. Jadi mereka tuh tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Kalau boleh tahu jumlah kelas 2-nya berapa? Kelas 2-nya jumlahnya 20 orang. 20 orang, jadi 5 kelompok. 4 kelompok ya, kalau 5 orang memang. Iya, 5 orang. Supaya kondusif, jadi kalau terlalu banyak kan mereka paling nanti kan ngobrol, kalau coba sedikit mereka akan fokus ke pembelajaran. Nah, kalau area pengembangannya kira-kira yang akan dikembangkan di ranah apa saja? Yang akan dikembangkan itu di ranah pengetahuan, keterampilan ya. Supaya peserta didik itu bisa mengetahui 10 tambah 10 teh dibuktikan dengan benda konkret. Ini permennya 10 ditambah lagi 10 digabungkan menjadi 20 gitulah. Lalu keterampilannya mereka itu bisa membuat kalimat perintah ya. Dengan sendirinya mereka kalimat perintahnya seperti itu, misalnya contoh tolong bawakan sapu, atau misalkan di dalam videonya saya menggunakan yang video yang lagi upacara. Nah, di situ kan ada kalimat perintah. Betul. Kan ada perintahnya. Nah, bisa peserta didik itu bisa melihat itu kan kalimat perintah, jadi kita juga harus bisa membuat kalimat perintah yang seperti itu. Misalnya apa saja yang menjadi kalimat perintahnya. Nah, untuk evaluasinya kan pasti dilaksanakannya mungkin ada yang seperti apa gitu Bu, evaluasi yang dilakukan? Evaluasinya misalnya penilaian sikapnya ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan menggunakan rubrik seperti itu. Kita akan membuat 5 soal aja. Ada soal tertulis juga. Ada soal tertulis, kita akan membuat yang untuk pengetahuannya. Ya, untuk keterampilannya ya itulah kita akan membuat juga soal di bahasa Indonesia itu ya. Kira-kira nanti pelaksanaannya mau hari apa? Pelaksanaannya boleh saya akan melaksanakannya pada hari Jumat ya. Jumat ya. Di jam pertama. Jam 8. Jam 8. Ya. Saya akan melaksanakan perencanaan pembelajaran seperti itu. Ya. Insya Allah nanti saya akan ikut masuk ke kelas itu ya. Mudah-mudahan lancar. Amin. Kemudian juga
juga. Nah, sebelum ditutup, kira-kira nih untuk manfaat apa yang Ibu rasakan dengan kita melakukan pembicaraan praobservasi ini? Manfaatnya bagi saya cukup besar ya, cukup besar dikarenakan saya juga bisa berpikir, oh iya ya, kalau kita mau melaksanakan sesuatu itu harus direncanakan dulu. Betul. Seperti itu, dirancang mau bagaimana, yang apa yang diberikan, dan nantinya refleksi atau penilaiannya seperti apa. Gitu. Kalau tidak direncanakan mungkin akan tidak beraturan ya. Tidak, karena dari itu saya juga merencanakan setiap mau melakukan pembelajaran, saya juga merencanakan dulu masa depan ya, supaya pembelajaran kita itu dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya juga akan memuaskan seperti itu. Mantap. Baik Ibu, terima kasih. Kita cukupkan dulu percakapan kita. Nanti sampai bertemu di kegiatan observasi hari Jumat besok. Dan kita juga nanti akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan pendamping guru penggerak saya yaitu Bu Sipa. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah. Semoga kalau sehat belajarnya pasti akan semangat. Coba periksa dulu kerapihan bajunya. Semuanya diperiksa dulu ya, supaya belajarnya nyaman. Terus nanti coba lihat di bawahnya, apakah masih ada sampah yang berserakan? Sudah semuanya? Sudah. Kalau begitu, mari kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, kita diam-diam dulu ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kita angkat ke samping burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi jidni ilman warzuqni aman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Kiranya kita sudah berdoa dan marilah kita menyanyikan lagu nasional, itu lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin? Ya, Nak Fandi, silakan ke depan. Nah, sebelum bernyanyi, coba kalian semua berdiri. Berdiri semuanya, anak-anak. Berdiri semuanya. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Indonesia. Silakan duduk kembali semuanya. Terima kasih Tati. Silakan duduk ke tempat kamu ya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu akan absen kalian. Anak, hadir Bu. Anissa. Ya. Pada pembelajaran yang sudah Ibu ajarkan, pada pembelajaran yang lalu, Ibu sudah mengajarkan kalian tentang hidup rukun di lingkungan sekolah. Nah, coba apa contohnya tentang hidup rukun di lingkungan sekolah? Contohnya
apa? Ya, membereskan kelas bersama-sama atau mengerjakan piket di kelas supaya apa? Supaya lingkungannya bersih dan kalian belajar dengannya. Ya, apalagi? Menyapu halaman sekolah. Menyapu halaman sekolah. Tempatnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat penjumlahan pada bilangan dua bilangan matematika ya. Kita akan belajar matematika, kalimat penjumlahan, dan belajar kalimat perintah ya. Ayo sebelum kita belajar, Ibu akan menayangkan sebuah animasi ya, film animasinya. Kalian coba tonton dan amati ya, apa yang dikerjakan atau bagaimana apa itu yang dilakukan oleh pemimpin upacara ini. Cepat berbaris. Ada kalimat cepat berbaris. Itu adalah merupakan kalimat perintah ya. Apalagi? Ya. Disuruh apa? Hormat, gerak. Nah, itu juga adalah kalimat perintah ya. Kalian tadi sudah mengamatinya banyak sekali ya. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pemimpin upacara. Nah, coba tadi setelah memperhatikan ada siapa saja sih yang ada di dalam peristiwa upacara bangsa? Siswa. Lalu upacara. Ada siswa. Ya, ada petugas upacara. Lalu ada peserta didik putri, ada peserta didik putra, lalu ada ibu kepala sekolah, dan juga ada petugas upacara ya. Nah, coba kalian tadi lihat itu upacaranya masih kecil ya, masih kelas 1 itu ya, kelas 1 SD. Sekarang kalian sudah kelas 2, berarti sudah lebih besar dari yang tadi pemimpin upacara. Nah, apakah yang berani? Apakah ada yang berani memimpin upacara seperti pada film tadi? Ada yang berani tidak? Tidak. Jangan tidak berani ya. Harus ada yang berani. Harus ada yang percaya diri. Seperti anak yang tadi memimpin upacara. Dia kan masih kecil ya. Tahu kelasnya kelas berapa? Kelas 1. Nah, kelas 1 sudah bisa memimpin upacara ya. Apalagi kalian sudah kelas 2. Kalian harus punya rasa percaya diri. Karena percaya diri, apapun kita bisa melakukannya. Nah, Ibu sekarang akan membuat kelompok untuk kalian semua. Ibu sudah tentuin kelompoknya ya. Siapa saja yang berada di kelompok 1 ya. Nanti Ibu akan membagikan kelompok langsung sama Ibu ya. Nah, kelompok 1 ini adalah Ibu sudah tulis nih kelompok 1. Farhan, mana Farhan? Anak, Yuda, Arstia. Nah, yang Ibu sebutkan pindah ke
keluar nanti ada di kelompok 2 Anissa, Jahwa, Jahya Punisa, Nadia Octavia, Fajar pindah ke sini, kelompok 2 Fajar. Nah, di kelompok 3 ada Dita, mana Dita? Dita, Dea, Keisha, sama Maesaroh. Kelompok 3 mau di mana? Di situ? Ya, kelompok 3. Lalu kelompok 4-nya ada Tati, Talita, Yudi, sama Alwi. Yudi sama Alwi, sama Tati, sama Talita, ya. Lalu di kelompok 5-nya ada Ahmad Rizki, Raisya, Yuli, sama Jakwa. Ya, Ahmad Rizki, Raisya, Yuli, sama Jakwa. Sudah semuanya? Kalau sudah, Ibu akan mengembalikan lembar kerja ya. Ini kalian diskusikan isinya apa. Di sini yang halaman pertama ada harinya diisi ya, tolong hari, tanggal, nama, kelas. Siapa yang mau menulisnya silakan. Ini ada 2 ya, 1 matematika, 1-nya bahasa Indonesia. Ya, ini juga sama. Lalu ini coba dilihat-lihat ya, ada gambar yang sedang upacara ya. Coba lihat. Kelompok. Nah, Bu, tolong ya. Ini nak. Tolong ambil. Ini juga. Ya. Coba kalian lihat halaman pertama. Nah, di halaman pertama ini ada hari di sini. Harinya diisi hari apa sekarang? 1 tanggal 9. Lalu nama kelompoknya, ini nama kelompok ya. Isi kelompok apa kalian? Isi nama kelompok. Ini kelompok apa ini? Tuh, namai kelompok itu yang kelompok 1 yang paham namanya kelompok apa? Kelompok 4 ikan ya. Kelompok 5 gajah. Mana kelompok 5? Kelompok 3 burung. Kelompok 1-nya kelinci. Ya betul. Kelompok 1 kelinci. Kelompok 2 ya. Senang ya, kelompoknya nama-nama binatang. Ayo silakan dikerjakan ya. Ya. Coba. Nah, coba dilihat dulu, dilihat lagi gambarnya. Ini kan sudah bagikan ya. Gambarnya Ibu sudah bagikan. Nah, yang atasnya adalah gambar yang sedang upacara ya, ada siswa yang sedang melaksanakan upacara. Yang bawahnya ini ada yang seperti kalian nih, seperti kalian semua sekarang ini sedang ya. Tadi kan kamu sudah menonton kegiatan upacara, jadi kamu kan sudah mengamati apa yang dilakukan oleh pemimpin upacara, apa kalimat perintahnya. Apa?
Sudah, ya dipegang dulu ya. Dipegang dulu. Sudah semuanya? Nah, jika sudah ya, Ibu akan mengocok nama kelompok kalian siapa yang akan presentasi ke depan. Kan harus berani dan percaya diri. Kata Ibu juga. Kelompok guru sudah belum? Sudah. Nah, silakan kelompok guru ke depan semuanya ya. Itu di bawah hasil kerjanya ya. Ya, sekarang lihat semuanya perhatikan ke depan. Teman kalian kelompok guru akan membacakan akan mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Silakan anak-anak. Siapa yang akan membacakan? Satu orang satu, ya, yang pakai yang ini. Nah, silakan semuanya. Dari kelompok guru adalah siapa yang mau menjadi 166 dengan 150. Coba siapa yang bisa? Nih, Ima. Ya, coba lihat semuanya. Ya. Maka jumlahnya akan menjadi 306. Nah, ditambah 0 adalah 6 ditambah 5 11. Kenapa ditulisnya 1? Karena 1 di sini adalah puluhan, karena ada ratusannya. Ratusan bersama ratusan. Disimpan yang lurus, nanti kita hitung jumlahkan. 100 tambah 200 tambah 100 tambah 100 menjadi 300. Maka jumlahnya menjadi 300. Nah, ini adalah cara menghitung dengan cara pen. Ya. Coba Iman, kalimat perintah apa yang tadi disebutkan oleh pemimpin upacara? Tadi kan sudah disebutkan. Pada pembina upacara hormat gerak. Ya, tepuk tangan untuk Iman. Nah, setelah kalian menonton video tadi, kalian juga bisa membedakannya antara kalimat-kalimat yang mana kalimat tanya dan juga kalimat perintah. Sudah beres kelompoknya semuanya? Sudah ya. Nah, anak-anak, Ibu akan bertanya sama kalian semuanya. Nah, tentang upacara tadi. Siapa yang ada dalam upacara tadi? Coba sebutkan, acung tangannya ya. Acungkan tangannya kalau jangan ingat terus ya. Anak boleh? Siapa? Pemimpin upacara. Iya. Oh, Ibu ya, barusan ya yang sudah menjawab. Barusan yang menjawab pertanyaan yang itu yang lagi upacara Ana ya. Ya, Ibu akan kasih hadiah ya untuk yang menjawab benar. Nih, anak dapat hadiah. Tepuk tangan untuk anak menjawab pertanyaan Ibu ya. Dan juga Jawa yang telah menyelesaikan kalimat matematikanya.
2 sama 150. Nah, ya, coba siapa yang berani? Ya, nanti silakan isi ya. Nanti ada yang membacakan ya, satu lagi soalnya ya. Ya, coba lihat apakah betul isinya 348. 2 ditambah 6 sama dengan 8. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Kenapa tidak dimasukkan semuanya? Karena angka 1 ini adalah ratusan. Ya, kita tulis 4-nya, 1-nya ditulis di atas ratusan. 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Maka menjadi 340. Tuh semuanya? Ya, tepuk tangan. Nisa, ya aku Nisa. Nah, coba bacakan yang ya. Coba dibaca ini. Jawab, bacakan ya soalnya. Dibaca jawab. Acungkan tangan. Oh, itu yang soal matematika itu ya. Ibu membeli 186 buah apel. Ayah membeli 136 buah mangga. Beli oleh ibu dan ayah. Berapa? Berapa? 320. Ya? Coba sini kamu jawab. Siapa yang maju ke sini? Tulis ya. Nah. Ayo jawab. Kamu pasti bisa ya. 186 ditambah ya, berapa? Ayo hitung. Angka 1. 9 tambah 3. Tanya tadi udah bisa semuanya? Ya, sudah ya. Nah, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Baik. Hah? Alhamdulillah. Senang? Senang tidak? Senang. Ya. Terus kegiatan apa yang kalian sukai? Kegiatannya apa? Kegiatan apa? Diskusi. Ya, senang nggak kegiatan diskusinya? Senang. Mendapat teman baru, ya. Lalu pelajaran apa yang kalian dapat dari yang tadi yang ibu tayangkan videonya? Seperti apa? Percaya diri, ya, karena masih kecil sudah bisa memimpin upacara. Coba kalian juga kalau saya juga bisa, ternyata anak kecil juga bisa, ya. Gitu ya. Semuanya sudah mengerti? Ya, alhamdulillah ya. Kita ada soal
Ya, soalnya udah diberikan ya. Makasih. Yuk. So, coba dibuka soalnya. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan ibu ya. Ayo. Dibuka soalnya. Ayo. Ini soal terakhir ya, evaluasi ya. Ayo, coba dilihat ya. Barangkali ada yang mengisinya masih salah. Ya, Ibu akan bahas soal evaluasinya tadi ya. Di sini. Nah, di sini ada apa yang disebut kalimat perintah ya. Ada yang disebut kalimat perintah. Di sini adalah ada 5 ya. Kembali ke tempat. Nah, itu adalah kalimat perintah. Format gerak itu juga kalimat perintah. Ada istirahat di tempat gerak. Nah, itu juga tegak gerak. Lari luruskan barisannya. Itu semua kalimat perintah. Dan juga ini tadi kalian sudah bisa mengisi ya soal ceritanya, sudah mengerti dengan cara bersusun panjang juga dengan cara bersusun pendek. Alhamdulillah ya. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai peserta didik yang ikut dalam kegiatan upacara ya. Nah, ada berapa jumlahnya? Ada berapa jumlahnya? Ada 160. Ada berapa? 166 peserta didik. Putri ada putra ada 150 peserta didik. Nah, anak-anak, kesimpulannya pelajaran hari ini adalah agar kalian semua bersemangat untuk belajar ya, supaya apa? Supaya kalian bisa mengikuti pelajaran yang Bapak Ibu kandung. Mungkin pembelajaran hari ini cukupkan sekian ya. Kita akan tutup dengan berdoa ya. Ya, sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Suherman, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Bandung. Saat ini tengah bersama Ibu pengajar praktik Ibu Siva Gustiani dan bersama Ibu Rahawati SPD, guru kelas 2 di SDN Gantungan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana pada hari Jumat kemarin ya, Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai hasil observasi yang sudah kita laksanakan kemarin ya. Yang pertama Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaan saya setelah saya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model PBL dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat menuliskan kalimat perintah dan menyelesaikan penjumlahan 2 bilangan bersusun pendek dengan tepat. Perasaan saya merasa senang karena dengan setelah memakai model PBL ini peserta didik terlihat lebih aktif dan mereka itu lebih mudah memahami materi karena saya menyajikan video pembelajaran, apalagi ketika memakai benda konkret. Peserta didik lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah Bu ya. Nah, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Proses pembelajaran yang saya laksanakan alhamdulillah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau yang saya tuangkan di dalam RPP-nya. Mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir berjalan dengan lancar alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Saya juga waktu itu melihat banyak siswa yang antusias pada saat pembelajaran gitu ya, dan alhamdulillah kata Ibu juga sudah sesuai dengan yang direncanakan di RPP ya. Nah, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tersebut? Hal-hal yang memuaskannya kira-kira? Ya, hal-hal yang memuaskan bagi saya. Perasaan saya sangat puas karena melihat peserta didik itu sangat bersemangat dan antusias Pak Suherman ketika pembelajaran berlangsung, apalagi disajikan media video itu mereka itu sangat senang ya, dan benda yang konkret yang sesuai dengan perkembangan usia mereka. Jadi mereka itu bersemangat untuk belajar. Kalau tujuan yang tadi Ibu sampaikan di pembelajaran itu kalau tidak salah tentang menuliskan kalimat perintah dan menjumlahkan 2 bilangan bersusun pendek Bu ya. Nah, kira-kira ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu sudah sampai mana Bu? Alhamdulillah ya, ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang saya laksanakan kemarin alhamdulillah sudah mencapai 80%. Nah, terlihat dari hasil evaluasi yang saya laksanakan dari 20 peserta didik ya Pak Suherman, ternyata hanya 4 orang peserta didik saja yang belum mencapai KKM. Iya betul ya, alhamdulillah Bu ya. Kemudian nah kan itu masih ada 4 orang Bu ya yang di bawah KKM. Kira-kira yang kesulitan yang dirasakan oleh siswa ketika pembelajaran itu apa? Kesulitan yang saya perhatikan itu adalah karena yang 4 orang peserta didik itu mereka tuh belum lancar membaca. Nah, maka dari itu mereka kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada mereka. Bagi soal cerita ya, apalagi pembelajaran tentang soal cerita ini harus dibagaimanakan. Nah, mereka itu lambat untuk mengerti karena belum lancar membaca. Iya betul sekali Bu, itu kesulitan yang dirasakan oleh
siswa. Kalau dari Ibu sendiri, adakah yang dirasakan kesulitan yang Ibu rasakan saat mengajar? Kesulitan saat saya mengajar adalah yaitu kesulitannya dari yang 4 peserta didik itu ya, kesulitan sekali karena pembelajaran yang saya berikan itu mungkin harus sesuai dengan harus sesuai dengan mereka itu ya, harus sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Misalnya untuk peserta didik yang belum lancar membaca itu tidak mungkin sama dengan peserta didik yang sudah lancar membaca. Nah, untuk indikatornya itu yang saya sulit untuk menuangkannya. Seperti itu, saya merencanakan memakai indikator ini. Ternyata untuk peserta didik yang belum lancar membaca itu sangat sulit. Betul. Jadi di dalam merencanakan di dalam indikatornya yang saya sulit itu. Iya, nanti kita belajar itu pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu ya. Jadi betul, disesuaikan dengan kemampuan siswa yang beragam, Bu ya. Ya, betul. Nah, kira-kira alternatif apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Alternatifnya yang saya lakukan adalah memberikan soal yang lebih mudah ketimbang yang saya berikan kepada peserta didik yang sudah lancar membaca. Jadi supaya mereka itu lebih cepat untuk memahaminya, karena sifat orang itu kan belum lancar membaca, jadi lambat untuk memahaminya, seperti itu. Selain itu, alternatif solusi yang lain yang Ibu lakukan apa? Saya juga melakukan pendampingan seperti pada saat istirahat, jam istirahat itu saya meluangkan waktu untuk peserta didik yang 4 orang itu untuk mengajarkan membaca supaya cepat lancar membaca. Iya, cepat sekali Ibu ya. Kemudian juga Ibu, hal-hal yang bisa diidentifikasi dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, yang mantapnya kira-kira apa saja dan yang perlu ditingkatkannya apa saja? Ya, yang sudah mantap itu kegiatan pembelajarannya sudah sesuai dengan SPP yang saya rencanakan, lalu siswa aktif mengikuti pembelajaran serta hasil evaluasinya sesuai dengan harapan saya. Dan perlu saya tingkatkan adalah dalam kegiatan kelompok masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif begitu. Jadi hanya diam saja, sementara yang lainnya sibuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Nah, yang kurang aktif itu hanya diam dan tidak peduli terhadap pembelajaran yang saya berikan. Nah, masih terlihat kaku karena belum terbiasa dan masih belum lancar untuk membaca. Yang 4 orang tadi ya, Bu ya. Tadi itu mungkin ya karena itulah mereka itu ya kurang aktifnya, jadi kurang termotivasi, kurang minatnya itu kurang karena itu mereka itu belum lancar membaca. Ya, betul. Mungkin ada minder juga Bu ya, karena belum bisa membaca. Nah, dari serangkaian pembelajaran yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah ya semuanya berjalan lancar. Nah, kira-kira untuk pertemuan berikutnya apa yang akan Ibu laksanakan? Pertemuan selanjutnya mungkin saya juga berencana akan memberikan pembelajaran kepada peserta didik saya dengan memakai model PJBL, yang mana PJBL itu lebih memunculkan proyeknya. Kalau tadi PBL, kalau nanti akan PJBL. Kan saya coba untuk melakukan PJBL ya. Ya, dimana mungkin siswa peserta didik itu akan lebih aktif. Karena ada proyek di situ, jadi mungkin akan lebih menarik untuk peserta didik. Jadi saling bekerja samanya juga lebih terjalin. Ya gitu. Iya, baik Ibu, terima kasih subhanallah sekali. Semoga Ibu sehat selalu, semoga juga anak-anak didik kita terus maju ya, semakin
menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia. Ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan percakapan pasca observasi ini, alhamdulillah pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Rohawati di kelas 2 dengan menggunakan model PBL, dengan tujuan pembelajarannya siswa mampu menuliskan kalimat perintah dan juga mampu menghitung 2 bilangan bersusun pendek. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Hal-hal yang sudah baik diantaranya yaitu siswa terlihat aktif pada saat kegiatan pembelajaran, kemudian terlihat antusias juga, dan hasil evaluasinya juga sesuai dengan harapan. Dari 20 orang peserta didik yang mengikuti pembelajaran, hanya 4 orang yang nilainya di bawah KKM. Kemudian hal-hal yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah ketika pembelajaran berkelompok, supaya anaknya lebih diaktifkan lagi. Kemudian juga pendampingan membaca, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Semoga yang 4 orang ini bisa segera membaca. Dan untuk kegiatan berikutnya, Bu Rohawati akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model PJBL. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.